Negara Kesatuan. Jadi semuanya Ibu suruh berdiri dan kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Berdiri semuanya. Berdiri. Ya, fokus ke depan. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Kemana Nazral? Sakit apa dia? Gozi? Sakit juga? Siapa satu lagi? Mami kenapa? Kita doakan bersama semoga Gozi sama Nazral cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita di dalam kelas seperti dia biasa. Dan untuk si Mani yang dekat rumahnya, tolong sampaikan sama Mani kenapa dia tidak sekolah, kok bisa apa? Dikarenakan kita itu wajib belajar, jangan malas untuk bersekolah. Karena kalau kalian malas belajar, bagaimana kalian ingin menggapai cita-cita kalian? Jujur, untuk menjadi sebagai
dari gurunya. Jadi tiba ditanya gurunya pasti ngeblank, ya kan? Nggak tahu bu, lapar, permisi, izin, bu permisi mau ke kamar mandi, pasti itu jadi. Ya nggak? Alasannya mau ke kamar mandi, tapi ujung-ujungnya jajan, ujung-ujungnya makan. Kenapa? Karena lapar perutnya. Nah, selain fokus untuk belajar apa lagi? Ada yang tahu? Pak Sajia, apa itu? Biar nggak lemas, benar. Kalau saat kalian tidak makan dari rumah, otomatis pada saat belajar kalian lemas, ngantuk, sakit perutnya. Pasti kayak itu macam-macam. Iya nggak? Betul? Nah, makanya dari rumah wajib sarapan pagi. Nggak mungkin orang tuanya nggak ada yang masakin. Pasti semua orang tua memasakkan sarapan pagi buat anaknya. Ada yang lain? Abang Ridho apa itu? Supaya mendapatkan energi. Benar apa kata Bang Ridho? Kalau kita sarapan pagi, pasti kita mendapatkan energi, fit badannya, semangat untuk belajar, nggak lemas, fokus kita untuk menerima pelajaran. Oke. Setelah itu kita akan melanjutkan materi yang akan kita lanjutkan sekarang adalah tentang rantai makanan. Rantai makanan. Di sini siapa yang tahu tentang apa itu rantai makanan? Sebelumnya kan Ibu udah pernah bilang, kita di pelajaran yang akan datang kita akan masuk materi tentang rantai makanan. Sebelum materi itu masuk, sebelum materi itu dipelajari, ada bukunya. Buka buku di rumah, apa yang harus diketahui. Jadi nanti tiba gurunya bertanya, bakal tahu. Oke. Untuk rantai makanan, Ibu mau bertanya tentang pengertian rantai makanan. Siapa yang tahu di sini rantai makanan? Angkat tangan. Kak Dela, apa itu? Oh, betul. Beri tepuk tangan buat Kak Dela. Rantai makanan itu adalah proses makan dimakan dalam suatu ekosistem. Oke, di sini Ibu kita akan ada namanya tujuan pembelajaran. Di sini siswa mampu menyebutkan tentang pengertian rantai makanan. Alhamdulillah, Kak Dela tadi sudah menjelaskan apa itu rantai makanan. Rantai makanan proses makan dimakan antara makhluk hidup atau suatu ekosistem. Udah, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peranan makhluk hidup dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun urutan rantai makanan. Udah, selanjutnya Ibu mau bertanya. Tapi sebelum bertanya, Ibu akan melakukan breaking, siap belajar, teguh fokus dan teguh konsentrasi. Biar semangat anak-anak. Oke, tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu 4, tepu 5, tepu fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepu konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap belajar hari ini? Siap. Kita lanjutkan. Oke, biar dikurang lagi, kita akan lakukan yang namanya yel-yel kelas 5. Siswa kelas 5.
Rantai makanan merupakan urutan proses perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk yang lain melalui sebuah proses makan dimakan. Jadi rantai makanan itu proses makan dimakan antara makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Ekosistem itu ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut, ya kan? Dan ada ekosistem darat. Oke, pelaku dalam rantai makanan di sini ada 3. Ingat, itu ada produsen. Ini perannya, peran dari rantai makanan itu ada 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai itu biasa disebut dengan dekomposer. Di sini produsen. Apa itu produsen? Coba baca Kak Dela. Produsen merupakan makhluk hidup yang membuat makanan sendiri, seperti misalnya tumbuhan. Oke, udah. Produsen merupakan makhluk hidup yang membuat makanan sendiri, seperti misalnya tumbuhan. Tumbuhan itu seperti rumput, padi, itu tumbuhan, ya kan? Mereka bisa menghasilkan makanan sendiri. Itulah yang disebut dengan produsen. Udah. Selanjutnya itu ada yang namanya konsumen. Coba baca dulu Abang Haswan. Apa itu konsumen? Konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan produsen atau konsumen lain, misalnya hewan. Oke, konsumen itu merupakan makhluk hidup yang memakan produsen atau konsumen lain, misalnya hewan. Pada video ini, pada gambar ini, gambar seekor panda yang sedang memakan tumbuhan. Konsumen itu biasa ada 3, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen puncak. Konsumen terakhir. Pengurai atau disebut dengan dekomposer. Apa itu pengurai? Abang Azra, baca. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti jamur dan bakteri. Oke, pengurai atau dekomposer itu merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya seperti jamur dan bakteri. Gambar di sebelah ini adalah bakteri yang menguraikan sisa-sisa makanan. Oke, kita nyanyi bersama tentang lagu ekosistem. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Lagu ekosistem. Oke,
makanan. Nanti di sini Ibu akan bertanya apa isi dari video yang kalian lihat. Makanya kalian lihat, kalian catat siapa yang memahaminya. Aku Niki, seekor kumbang. Aku akan mengajak kalian mengenai rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sang makhluk hidup di kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Tikus makan ular, ular makan belang, itu termasuk rantai makan. Di dalam rantai makanan, Itu tadi yang Ibu jelaskan. memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Konsumen. Tumbuhan adalah Tumbuhan ini termasuk dari mereka produsen. menghasilkan makanannya sendiri. Jadi bisa Mereka menghasilkan adalah awal dari rantai makanan. Produsen adalah awal dari rantai Sementara makanan. hewan dan manusia adalah konsumen. Hewan dan Mereka manusia. tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga menjadikan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Konsumen pemakan tumbuhan adalah herbivora seperti sapi, kuda, dan kambing. kambing. Tiga hewan ini pemakan tumbuhan, namanya herbivora. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora. Konsumen pemakan hewan lain, kucing, ular, Dan harimau. tiga hewan ini termasuk karnivora, makan hewan lain. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan Ini yang bukan sama hewan disebut dengan omnivora. anjing, Seperti kucing, ayam, ayam, dan ternyata manusia. manusia juga termasuk omnivora ya. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain seperti kamu dan cari bahan bakar dalam rantai makanannya. Sampai jumpa lagi. Oke, sudah kita saksikan bersama-sama tadi video tentang rantai makanan. Oke, Ibu akan mempertanyakan. Udah, setelah Ibu menampilkan video tadi, Ibu pengen bertanya. Yang memang benar-benar menyaksikan video tentang rantai makanan. Tadi rantai makanan itu ada perannya. Perannya produsen dan konsumen. Jadi yang mau Ibu pertanyakan, yang menjadi produsen dalam video tadi itu siapa? Ada yang tahu? Yang menyaksikan tadi? Menjadi produsen. Apa itu saja yang menjadi produsen di dalam makanan tadi? Di dalam video.
padi di sawah, karena di sawah itu pasti ada yang namanya padi. Terus ada tikus, baru ada ular, dan terakhir baru elang dari atas. Ngambil si ular. Oke, di sini ibu akan mempertanyakan tentang lagu yang sudah tampil tadi. Nah, kan lagu-lagu tadi, lagu rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Nah, ibu mau bertanya, yang menjadi produsen dalam lagu tadi itu produsen adalah yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, ibu mau bertanya, siapa yang tahu? Ingat, yang menjadi produsen tadi adalah tumbuh-tumbuhan. Konsumen itu adalah hewan dan manusia. Sedangkan dekomposer ataupun pengurai itu biasa seperti jamur dan bakteri, karena mereka mengurai sisa-sisa makanan. Jadi dari lagu tadi, di mana padi saya? Padi saya dimakan oleh tikus, ya kan? Nah, padinya dimakan oleh tikus. Di mana tikus itu. Jadi ibu mau bertanya, yang menjadi produsen dari lagu rantai makanan tadi itu siapa? Angkat tangan. Nah, siapa? Sajia? Siapa yang menjadi? Kak Asila. Yang menjadi produsen dari lagu tadi siapa? Padika, tikuska, elangka, ularka atau elang? Nah, padi itu dari lagu tadi kan di situ adalah ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah, kalau produsen itu bisa menghasilkan makanan sendiri, kalau konsumen tidak bisa menghasilkan makanan. Karena konsumen itu seperti hewan dan manusia. Kalau produsen itu tumbuh-tumbuhan, yang termasuk tumbuhan dari lagu itu, itulah dia produsen. Siapakah produsennya, Kak Asila? Angkat tangannya. Tadi apa? Iya, Pak, jangan malu-malu. Udah tahu di lagu tadi bahwasannya yang jadi tumbuhan itu adalah padi. Padi itulah produsennya. Dialah yang menjadi awal untuk jadinya rantai makanan di dalam ekosistem sawah. Kalau menjawab jangan ragu-ragu, nak jawab aja. Kan udah ibu jelaskan, produsen itu adalah yang bisa menghasilkan makanan seperti tumbuh-tumbuhan, kayak rumput, padi. Itulah tumbuh-tumbuhan. Udah, kalau dia konsumen itu dia tidak bisa menghasilkan makanan. Dia mengambil makanan dari hewan lain. Seperti kita manusia. Manusia mana bisa menghasilkan makanan kan? Dia memakan hewan lain. Seperti apa? Ayam kita makan, kambing kita makan. Kalau tumbuh-tumbuhannya Bu, sayur-sayuran itu kan kita makan juga. Makanya manusia disebut dengan konsumen. Dari lagu-lagu ini lagi, ibu mau bertanya, tadi kan padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh elang mati menjadi bakteri. Nah, itu terjadi di ekosistem apa? Tadi udah ibu ulang. Ekosistem apa ini tadi? Angkat tangannya yang tahu. Ekosistem apa? Nggak tahu nyanyi lagu tadi? Lagu-lagu padi tadi terjadi di ekosistem apa? Salah. Ekosistem apa? Kan ibu tadi udah bilang ekosistem
Kalau kelompok berarti itu namanya kerjasama. Oke, dan setelah ini wajib dipresentasikan satu persatu ke depan ke kelas kakak. Ayolah, kenapa duduknya yang rapi? Biar semangat dulu. Udah? Nih, kerjakan. Nah, ini tim dari Abang Azra. Dan ini tim dari Kak Birkis. Udah, kerja kelompok, kerja bareng-bareng, kerja sama-sama. Nanti di depan kelas kalian presentasikan, perkenalkan dirinya, perkenalkan kelompoknya. Kelompok Abang Azra, kelompok 1 mau dikasih nama kelompok apa ya? Kelompok Elang, kelompok Bangang, nah kelompok apa dikerjakan? Kita kerjakan, memang termasuk terdapat di ekosistem. Dicari tulis materi makanan tersebut terdapat di ekosistem apa? Ini ternyata ini termasuk ekosistem apa? Kasih tahu, ini apa salah? Kita dikerjakan. Nah, ini tinggal sambungkan. Abang, kenapa ngantuk Abang Azra? Apa yang Abang lakuin? Apa itu? Udah? Bikin nama kelompoknya. Nama kelompok kalian mau kalian bikin apa? Langkah, bangga, semangat, jangan lemas. Udah serahkan tadi kan? Ingat produsen itu yang seperti tumbuhan yang bisa menghasilkan karya, kita tunggu kawannya yang lain. Kawan yang lain sudah siap apa belum?
Semua. Udah ada siap? Oke, kita mulai dulu dari kelompok Kak Bella. Silakan ke depan Kak Bella semuanya. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok Kak Bella. Oke, Kak Bella, assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok berapa? Ketiga, terus perkenalkan nama saya. Assalamualaikum. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Bella lanjut. Namanya Raisa lanjut. Kak Putri lanjut. Kak Naisila lanjut. Rizky Maulana lanjut. Oke, Tony, Bang Tony, Kak. Apa yang di kelompoknya tadi? Menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, di situ padi menjadi apa? Produsen. Terus produsen padi dimakan apa? Padi dimakan belalang sama konsumen satu. Lanjut, belalang dimakan apa? Belalang dimakan katak. Katak menjadi konsumen dua. Di situ katak dimakan oleh ular. Ular menjadi konsumen ketiga. Selanjutnya ular dimakan elang. Elang ini termasuk konsumen puncak, dan elang mati menjadi jamur dan menjadi dekomposor atau pengurai. Oke, nah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutnya kelompok Kak Bilkis ke depan. Silakan, jangan lemas-lemas. Oke, perkenalkan kelompok Kak Bilkis. Assalamualaikum. Buat Kak Bilkis, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kedua. Iya benar, karena tingkat konsumen pertama itu adalah ikan. Jadi konsumen kedua adalah bangau. Jika populasi buaya menurun, maka populasi bangau meningkat. Benar, kalau seandainya buaya menurun dan tidak ada buaya, maka bangau bakal banyak. Sama seperti kayak ekosistem sawah. Di ekosistem sawah, jika tidak ada ular, maka abang, bagus. Udah, jika di ekosistem sawah tidak ada ular, maka tikus bakal banyak dan padi bakal habis dimakan oleh tikus. Begitu juga dengan buaya. Kalau seandainya tak ada buaya, maka bangau bakal banyak. Selanjutnya, buaya merupakan hewan herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora tadi sudah kita pelajari. Hewan pemakan tumbuhan. Oke. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Udah, silakan tutup kakak saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, baik. Tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya semua, ya kan? Nah, jadi kita beri dulu tepuk wow. Jangan ketawa, Bang Arifin. Udah, kita kasih tepuk wow untuk semuanya, karena semuanya berani tampil dan mempresentasikan hasilnya. Oke, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, selanjutnya, untuk semuanya karena hasil presentasinya bagus, kerja kelompoknya. Kalau kerja kelompok, itu namanya kerja diskusi, berarti kerja sama. Hello Abang Arifin, fokus. Oke, Ibu akan memberikan lembar evaluasi. Lembar evaluasi itu apa, Bu? Ibu akan mengetahui sampai batas mana kalian memahami pelajaran tentang rantai makanan. Kerjakan dalam waktu beberapa menit. Udah, janganlah berbicara. Ini sendiri-sendiri kerjakan. Tidak
Pengertian rantai makanan tadi sudah Ibu jelaskan. Apa itu rantai makanan? Terus dekomposer atau pengurai. Apa itu dekomposer? Nanti Ibu akan nilai. Ada nggak yang mencapai 100? Nah, kerjakan sendiri ya, jangan mencontek. Namanya evaluasi kerja mandiri.
kelompok asusila.